Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk kita bisa bertafakuh di dalam agamanya, untuk kita menggapai keutamaan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agama. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, termasuk dari ciri orang yang mendapatkan keberuntungan ketika hatinya condong untuk mau mempelajari, mendalami, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari tanda keburukan seseorang ketika ia dijauhkan dari ilmu agama, ketika dia bersikap masa bodoh, tak peduli dan acuh tak acuh terhadap perkara agama, padahal tidaklah dia diciptakan di dunia ini melainkan untuk beribadah, dan ibadah nanti dikatakan ibadah apabila sesuai dengan tuntunan agama. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, karya Al-Imamul Kabir Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam babul ikhlas wa ihdharin niyah, bab tentang keikhlasan dan bagaimana menghadirkan niat. Hadis yang akan kita bacakan
pada kesempatan malam hari ini diterima dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu taala an. Sedikit tentang biografi beliau telah kita bacakan di pertemuan sebelumnya, di mana Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah, yang mana salat ini besar keutamaannya, akan tetapi hal tersebut tergantung dengan niat seseorang di dalamnya. Maka Rasulullah pernah bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a summa atal masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid fa idza dakhala al masjida kana fis shalah makanatis salatu hiya allati tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma lam aw madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqulun Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi muttafaqun alaih. Wa hadha lafdhu muslimin wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanhazuhu huwa bi fathil ya wal ha wa bizai ay yukhrijuhu wa yunhiduhu. Ini hadis yang ke-10 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang secara berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholatnya di rumahnya atau sholatnya di pasarnya, dengan perbandingan 20 sekian derajat. Sholat seseorang berjamaah di masjid, kata Nabi, lebih utama daripada sholatnya dia di dalam rumahnya atau sholatnya dia di dalam pasar, bukan di masjid, dengan perbandingan 20 sekian derajat. Dijelaskan dalam sebagian hadis lebih utama 25 derajat, dan dalam riwayat lain lebih utama 27 derajat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana bisa terjadi perbedaan yang begitu besar, 1 banding 25 atau 1 banding 27. Ini kalau orang sholat di rumahnya, sholatnya sah, diterima oleh Allah, tetapi cuma dapat 1 saja dia. Tapi kalau dia sholat di masjid, Allah lipat gandakan menjadi 25 atau sampai 27. Nah, ini kan perbedaannya sangat besar. Mengapa terjadi perbedaan seperti itu? Nabi jelaskan, wadhalika, hal tersebut bisa begitu, anna ahadahum, bahwasanya seorang dari kalian apabila sholat di masjid, idza tawaddoa, dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya, thumma atal masjidah, lalu dia datang ke masjid, la yanhazuhu illa shalah wa la yuridu illa shalah,
tidak ada yang mendorong dia untuk keluar, dan tidak ada yang membuat dia bangkit, dan tidak ada keinginan dia kecuali untuk solat saja. Maka kata Nabi, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah orang ini ketika dia melangkahkan kakinya ke masjid, maka setiap langkahnya akan ditulis sebagai sesuatu yang mengangkat derajatnya di sisi Allah. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan satu kesalahannya pada setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid. Sehingga semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pula dosa-dosa yang berguguran dari dirinya. Dalam satu riwayat, kaki kanannya akan mengangkat derajatnya, kaki kirinya akan menghapus dosanya. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian kata Nabi, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjida, kalau dia masuk masjid, kana fis shalah maka natis salatu hiyallati tahbisuhu, maka orang yang seperti ini dia akan diberi pahala sama seperti orang yang sedang sholat, selama sholat itulah yang menahan dirinya berada di dalam masjid. Subhanallah. Jadi kalau orang datang ke masjid, dia menunggu qomat dikumandangkan, maka kata Nabi, dia pada hakikatnya sudah dalam keadaan sholat selama dia berada di masjid karena menunggu sholat. Nah, di sini terdapat keutamaan orang yang menunggu sholat di masjid. Walaupun dia datang kecepatan, dia tunggu sholat itu, maka kata Nabi, dia diberi pahala sama seperti orang yang sholat, selama sholat itulah yang menahan dia berada di masjid. Nah, ini jamaah sekalian, dan ini tidak mungkin didapatkan kalau sholat di rumah. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, ditambah lagi kata Nabi, para malaikat Allah itu bersalawat kepada orang-orang yang datang ke masjid, madama fi majlisihi alladhi shalla fi, selama dia berada di tempat duduknya yang dia sholat di situ. Bayangkan, malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada di masjid itu. Yaqulun, malaikat itu berkata, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Malam yu'difi, doa malaikat terus dia dapatkan selama dia tidak mengganggu orang lain. Malam yuhdis fi, dan selama wudunya belum batal, selama dia belum berhadas. Nah, ini kata Nabi, kata Imam Nawawi, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang mulia ini memberikan keutamaan kepada kita tentang sholat berjamaah di masjid. Walaupun kalau ada orang sholat di rumahnya, sholatnya sah, diterima oleh Allah, tetapi dia tidak dapat keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan sebagaimana tertuang di dalam hadis ini. 25 derajat, 27 derajat, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala yang dia dapatkan sebanyak 25 kali atau bahkan 27 kali. Nah, ini para jamaah sekalian. Dan tidak sampai di situ, ternyata langkah-langkah kakinya itu dihitung sebagai pengangkat derajatnya di sisi Allah dan penghapus dosanya.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya sudah cukup memberi motivasi bagi kita untuk kita sholat itu di masjid. Dan memang masjid itu digunakan untuk kita sholat, makanya orang dipanggil untuk sholat di masjid. Dan sholat seseorang yang paling utamanya adalah sholat di masjid, kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, kata Nabi SAW, afdalus sholati fi baitihi, seutama-utama sholat itu di dalam rumah, kata Nabi, illa sholatul maktubah, kecuali sholat 5 waktu. Nah, kalau sholat 5 waktu di masjid tempatnya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam rangka kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Bagaimana caranya memakmurkan masjid Allah sementara masjid Allah kosong dari orang-orang yang mendatanginya? Sedikit orang-orang yang berada di masjid. Nah, salah satu bentuk kita memakmurkan masjid Allah adalah dengan kita menyambut seruan Allah ketika azan berkumandang, maka kita segera untuk sholat di masjid Allah. Makanya disebut di dalam Quran, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kata ulama, orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang ketika azan dikumandangkan dia langsung datang ke masjid. Nah, itulah orang yang memakmurkan masjid Allah, walaupun dia bukan takmir masjid. Apalagi kalau dia takmir masjid, walaupun dia bukan takmir masjid, tapi ketika azan berkumandang dia tergerak hatinya untuk datang ke masjid. Nah, itu orang yang memakmurkan masjid. Itu orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Nah, orang yang memakmurkan masjid Allah ini dipersaksikan oleh Allah, man amana billahi wal yaumil akhir, itulah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya jamaah sekalian, tidak ada yang mendorong dia datang ke masjid kecuali keimanan dia. Keimanan dia kepada Allah, keimanan dia kepada hari akhir. Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Kemudian dipersaksikan lagi oleh Allah, mereka inilah orang yang sering, orang yang suka menegakkan sholat, orang yang suka menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mereka itulah orang-orang yang pasti mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terlalu banyak, Pak, keutamaan orang-orang yang berada di masjid, orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang sholat jamaah di masjid. Bahkan nanti hari kiamat ada 7 golongan, kata Nabi, yang akan diberikan teduhan oleh Allah, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan ini disebut oleh Nabi, salah satunya wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu cenderung kepada masjid. Maksudnya apa? Dia suka beraktivitas di masjid, dia suka sholat di masjid, dia suka hadir di masjid. Ketika dia pulang dari masjid, hatinya rindu untuk bisa kembali lagi ke masjid. Nah, inilah orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan dapat teduhan, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan untuk dekat-dekat dengan orang-orang yang seperti ini, untuk bersabar bersama mereka dan jadikan teman dan kawan dekat kita orang-orang yang suka hadir di masjid. Itu yang Allah perintahkan dalam Quran. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah
Sabarkan dirimu, kata Allah. Sabarkan dirimu. Tetap bersama siapa? Ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu petang hari. Ulama menjelaskan sebagaimana kata Imam Ibrahim An-Nakhai dan juga Imam Mujahid rahimahumullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang hari, maksudnya kepada orang-orang yang suka sholat berjamaah di masjid, kepada orang-orang yang suka sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang yang bisnis mereka tidak membuat mereka lalai dari mengerjakan sholat. Perniagaan dan perdagangan mereka tidak membuat mereka absen dari mengerjakan sholat. Selalu mereka hadir sholat karena mereka sadar bahwa yang memberi rezeki kepada mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hasil usahanya, bukan karena kehebatan dia dalam berdagang, tetapi rezeki itu betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Maka sebagai wujud syukur dia kepada Allah, sebagai wujud rasa terima kasih dia kepada Allah, ketika azan berkumandang maka dia langsung datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di dalam Quran, Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa' wa yudhkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah maksudnya, yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebutkan namanya di dalamnya, bertasbih memuji Allah di waktu pagi dan petang hari. Siapa mereka? Orang-orang yang perniagaan mereka, yang jual beli mereka tidak menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Imam Sufyan As-Tsauri berkata bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang-orang yang mereka berniaga, yang mereka berdagang, tetapi perdagangan mereka itu tidak menyebabkan mereka lalai dari menghadiri sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terlalu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal ini. Keutamaan, kemuliaan, keluar biasaan orang-orang yang mereka menyempatkan waktunya, bahkan menjadikan waktu terbesarnya, waktu termulianya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hatinya tidak gersang, supaya hatinya tidak sempit. Kenapa? Gara-gara dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati itu bisa menjadi gersang, Pak. Hati itu bisa menjadi sempit gara-gara jarang kita mengingat Allah, gara-gara jarang kita ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengarkan ayat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Munafiqun, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam ayat ini banyak tentang orang-orang munafik, yang mana di antara cirinya orang munafik adalah orang-orang yang bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat, dan bahwasanya di antara ciri-cirinya orang-orang munafik adalah orang-orang yang selalu menunda-nunda waktu sholatnya.
hingga lewat dari waktu sholat itu baru mereka mau mengerjakan sholat. Ini masih mending dia mau sholat. Ada yang sama sekali meninggalkan sholat itu, wal'iyadzubillah, dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia sadar yang memberi rezeki dia adalah Allah, yang memudahkan dia adalah Allah, yang memberi kesehatan kepada dia adalah Allah. Mengapa dia tidak mau berterima kasih dan ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sebagai dasar dan landasan kita mengapa kita beribadah kepadanya. Makanya Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam orang yang paling hebat ibadahnya kepada Allah. Ketika Aisyah tanya, "Mengapa ya Rasul ibadahmu begitu hebat?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, saya ini mau jadi hamba yang bersyukur kepada Allah." Jadi Nabi melandasi ibadahnya karena rasa syukurnya kepada Allah, karena rasa terima kasihnya kepada Allah. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlalu besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, maka mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam Quran, Allah ingatkan dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, maka jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kata ulama, jangan sampai hartanya kamu, anaknya kamu melalaikan kamu dari mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Itu kata para ulama, sebagaimana disebutkan dari Imam Atha bin Abi Rabah, riwayat Imam Al-Baihaqi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kemuliaan, keutamaan orang-orang yang selalu menghadiri sholat berjamaah di masjid, yang mereka ini tidaklah mereka mengerjakan sholat tersebut kecuali mereka harapkan darinya wajah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah, maka perhatikan di dalam hadis yang mulia ini sebagai motivasi bagi kita untuk kita sholat berjamaah di masjid. Ulama tidak berselisih pendapat bahwa sholat berjamaah di masjid itu lebih utama daripada sholat di rumah. Tidak berselisih pendapat ulama. Ulama hanya beda pendapat apa hukumnya sholat jamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, memang sholat yang paling utama bagi mereka di dalam rumah-rumah mereka, walaupun mereka boleh untuk sholat di masjid. Tetapi bagi laki-laki, yang utama bagi mereka sholat di masjid-masjid Allah. Ulama sampai beda pendapat. Ada yang berpendapat sholat jamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya sunnah muakkadah. Bukan sembarang sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat amat ditekankan sekali. Nah, itu sunnah muakkadah namanya itu. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat sholat jamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya fardu kifayah. Wajib juga dia, tapi wajib kifayah. Kalau sebagian sudah menegakkan, maka gugur kewajiban yang lain. Itu pendapat sebagian ulama. Dan sebagian yang lain ada yang berpendapat dari kalangan ulama kaum muslimin, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Ada sebagian ulama juga yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Saking pentingnya sholat berjamaah di masjid ini. Bahkan dulu Pak, di masa Rasulullah SAW, para sahabat itu bisa tahu dan bisa membedakan mana orang mukmin, mana orang munafik dengan dia hadir sholat jamaah di masjid. Nah, itu terbedakan dengan itu. Kenapa? Karena orang munafikun mereka sangat malas untuk hadir di masjid. Itu dulu di zaman Nabi SAW dulu. Makanya Nabi SAW sebutkan, asqalus salati alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat bagi orang munafik
kata Nabi adalah solat subuh dan solat isya. Paling berat mereka itu hadir, dan mereka punya alasan untuk tidak hadir pada waktu itu. Kenapa? Orang munafik, Pak, ya mereka hanya menampakkan secara zahir Islamnya mereka, tapi mereka menyembunyikan kekafirannya. Itu orang munafik. Nah, kalau sholat zuhur mereka hadir, sholat asar mereka hadir. Kenapa? Waktu terang, orang semua lihat. Mereka itu mau sholat kalau ada orang lihat, riak mereka itu. Tapi kalau tidak ada orang yang lihat, mereka malas hadir sholat. Makanya sholat subuh dan sholat isya mereka paling berat untuk sholat. Kenapa? Tidak ada orang yang lihat. Apalagi di masa itu tidak ada penerangan seperti sekarang ini. Iya, disebutkan oleh para sahabat, mereka kalau sholat subuh, ya, tidaklah mereka kenali orang di samping mereka kecuali nanti selesai sholat baru mereka kenal. Oh, si fulan ternyata di sampingku. Saking tidak ada penerangan pada waktu itu, di masa itu. Nah, kalau sekarang Masya Allah lampu-lampu sekarang ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengancam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka tibalah, datanglah setelah mereka pengganti-pengganti yang buruk, generasi-generasi yang buruk. Apa ciri generasi yang buruk? Allah terangkan dalam ayat ini, adha'us shalah, mereka menelantarkan solat mereka. Itu ciri generasi buruk sudah. Ketika solat mereka tidak pedulikan lagi. Adha'us shalah, mereka telantarkan solat. Wattaba'us syahawat, dan mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka inilah kelak adalah orang-orang yang akan menjumpai kesesatannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla al-fajra fil jamaah faka'annama qamal laila kullah. Ya, dalam hadis yang sahih dari sahabat Utsman bin Affan, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, barang siapa, kata Nabi, yang sholat isya berjamaah di masjid, kata Nabi, seakan-akan dia sholat separuh malam. Ditulis bagi dia pahala sholat sama seperti dia kerjakan sholat itu separuh malam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Wa man shallal fajra fil jamaah, dan barang siapa yang sholat subuh jamaah di masjid, faka'annama qamal laila kullah, maka seakan-akan dia berdiri semalam suntuk. Bayangkan. Nah, itu keutamaan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita berjamaah di masjid. Kalau tidak berjamaah di masjid, ya tidak dapat keutamaan ini jamaah sekalian. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, solat ini, solat jamaah di masjid, jangankan solat fardunya, solat sunnahnya saja luar biasa keutamaannya. Solat rawatibnya itu. Makanya kata Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang menjaga rawatib qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Kata Nabi, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha hurrima 'alan nar. Barang siapa yang menjaga rawatib sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah, maka diharamkan api neraka menyentuh tubuhnya. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Ashabus Sunan. Itu baru solat rawatibnya itu. Bagaimana solat bagaimana solat fardunya itu? Solat sunnah qobliyah subuh, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, kata Nabi, lebih baik daripada dunia beserta isinya. 2 rakaat subuh itu yang Nabi kebanyakannya membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Singkat, ringkas, tapi keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak main-main kalau pahala sholat itu, Pak.
Itu baru solat sunnahnya. Bagaimana solat fardunya? Makanya kita diperintahkan oleh Allah, jaga solat kita jamaah sekalian. Seorang mukmin itu, seorang muslim terbedakan dengan solatnya dia. Al-farqu bainana wa bainal kafirin as-salah. Perbedaan kami dengan orang-orang kafir adalah mengerjakan solat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sama sekali kita meninggalkan solat. Bahkan kata ulama, meninggalkan satu solat fardu tidaklah lebih ringan dosanya daripada dosa mencuri dan berzina. Meninggalkan satu solat fardu, kata para ulama, tidaklah lebih ringan dosanya daripada dosa berzina dan mencuri. Nauzubillah. Nah, bagaimana kalau ditinggalkan solat fardu itu ya sampai beberapa kali dia tinggalkan? Kira-kira banyaknya dosanya itu. Ini para jamaah sekalian, makanya jangan sampai kita remehkan solat. Hafidhu ala salawat, kata Allah, jagalah solat-solatmu, was salatal wusta, dan jagalah solat wusta, solat pertengahan, solat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusyuk kepadanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membahas tentang keutamaan solat berjamaah, sungguh sangat banyak keutamaan-keutamaannya, sungguh sangat panjang penjelasan para ulama terkait dengan hal tersebut. Maka cukuplah hadis yang dibawakan Imam An-Nawawi yang menyebutkan keutamaan solat berjamaah, diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya, lebih utama daripada solat sendirian di rumah, 25 sampai 27 derajat diangkat derajatnya di sisi Allah, dihapuskan dosa-dosanya, dan hal tersebut dengan syarat selama dia niatkan untuk solat. Nah, itu syaratnya itu, selama niatnya untuk solat. Beda kalau niatnya datang ke masjid untuk hal yang lain, maka tidak dituliskan hal tersebut. Sebab innamal a'malu bin niat, amal-amal itu tergantung oleh niatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.